Jadi simpel kan? Kalau sudah tahu kata kuncinya, kenapa hidup saya selalu melarat kekurangan ekonomi, ya, selalu berkekurangan dalam segi materi. Sementara di satu sisi kita membutuhkan biaya atau dana yang cukup besar untuk kehidupan kita di setiap bulannya. Baik itu bayar PDAM, angsuran mobil, elektronik, biaya sekolah, mungkin perumahan, atau ingin membeli segala sesuatunya, tapi itu hanya menjadi angan-angan saja. Nah, setelah saudaraku mendengarkan audio dan video ini, jadi satu kata yang harus saudaraku lakukan adalah tindakan atau action. Cukup dibaca 40 kali, maka lihatlah hasilnya. Tidak akan lebih dari 3 hari. Apa menjadi niat dan tujuan angan-angan saudaraku akan terwujud secara ajaib, datangnya dari arah yang tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan masih diberikan banyak kenikmatan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya, dan selalu masih dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula untuk yang pembukanya, marilah sama-sama kita sampaikan doa terlebih dahulu, yaitu salawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, satu buah keilmuan yang akan Abah Gusli ijazahkan, yang ini nantinya bisa bermanfaat untuk saudaraku yang saat ini mungkin sedang terpuruk ekonominya. Ya, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Di dunia zaman sekarang ini semuanya serba susah, terutama dalam masalah hal materi atau ekonomi. Tapi ya sudahlah, jauhkan dari rasa mengeluh, jengkel, iri hati, dengki melihat sesuatunya lebih baik daripada kita. Lupakan itu semuanya. Mulai sekarang, lebih baik kita mengkaji diri kita sendiri, introspeksi diri. Apakah ada yang salah di diri kita? Kok saya berdagang selalu sepi? Saya cari pinjaman juga nggak ada yang ngasih. Saya bekerja juga nggak cukup-cukup. Rezeki syaratnya minta ampun. Sementara dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Bisa jadi saat ini untuk modal biaya dagang, ada yang ingin membayar angsuran yang mungkin memiliki angsuran perumahan, mobil, motor, elektronik, belum lagi ditambah biaya sekolah anak, biaya makan, dan sebagainya. Nah, tentunya ini sangat memusingkan kita. Nah, jadi saudaraku, amalan ini sangat pendek dan sangat mudah untuk diamalkan. Ya. Jadi nanti saudaraku silahkan simak hingga selesai supaya bisa dipahami. Jika sudah paham nanti tinggal mempraktekannya. Baiklah saudaraku, namun begitu sebelum Abah Gusli lanjutkan terlebih dahulu, mohon keikhlasannya terutama untuk saudaraku yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini dan yang baru menemukan video ini, silakan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, memberikan like dan komentar positif. Sampaikan apa yang menjadi hajatnya di kolom komentar, nanti insya Allah akan Abah Gusli aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga Abah menjadi hajat dan tujuan saudaraku segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk yang pertama, mulai sekarang setiap pagi ya, itu akan lebih bagus ini dibaca sebanyak 40 kali. Setiap kali saudaraku selesai melaksanakan atau menunaikan sholat duha. Tentunya ada tata caranya. Setelah kita sholat duha selesai, tentu saja diawali dulu ya
dengan bertawasul. Hadiahkan dulu tentunya Al-Fatihah kepada siapa yang pertama? Junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hadiahkan Al-Fatihahnya kepada beliau. Kemudian yang kedua, hadiahkan juga Al-Fatihahnya untuk kedua orang tua kita. Yang terakhir, hadiahkan Al-Fatihahnya untuk diri kita sendiri. Itu jangan sampai ketinggalan, karena sering selama ini kita menghadiahkan, ya, bertawasul, ya, menghadiahkan Al-Fatihah itu untuk orang lain, sementara diri kita sendiri tidak pernah diberikan hadiah Al-Fatihah itu. Nah, ini mau dipahami. Nah, setelah Al-Fatihah tadi dihadiahkan kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah menjadi almarhum atau almarhumah, kemudian kepada diri kita sendiri, lalu istighfar terlebih dahulu, mohon ampun dulu kepada Allah, supaya apa? Supaya dibersihkan dulu dari dosa-dosa kita. Akui kalau diri kita salah, kita kotor, kita nista, kita hina, sampaikan itu kepada Allah, ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu dimaknai tulus. Bahasa itu bukan keluar dari bibir, tapi murni dari hati kita, bahwa kita memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa yang telah kita lakukan selama ini, ya. Itu tata caranya. Kemudian setelah itu baca amalannya, sangat pendek kok, ya, tapi ini wajib hukumnya dibaca 40 kali. Nanti bagi yang mendengarkan tapi susah untuk menirunya, nanti akan Abah tampilkan, ya, akan Abah tampilkan amalannya di kolom video seperti biasanya. Bisa saudara kuliah di dalam video ini nantinya, bisa dicatat, bisa disalin, di screenshot, baik itu Arabnya maupun Latinnya. Nah, apakah yang harus dibaca Abah? Cukup membaca 40 kali La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu dibaca sebanyak 40 kali. Sampai di situ paham, ya? Mudah, sangat pendek, dan itu dibaca 40 kali. Lakukan itu secara istiqomah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca terus secara khusyuk. Jangan sampai hilang rasa keyakinanmu, rasa kepercayaan kepada Allah. Niatkan lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Nah, setelah itu dibaca 40 kali, baru sampaikan apa menjadi hajatmu. Dan caranya juga jangan mempermalukan diri sendiri. Maksudnya bagaimana, Abah? Ya, di depan Allah itu kita jangan terlihat rakus, tamak, ya. Begitu banyak yang kita minta tapi sedikit hanya memberi kepada. Jadi cukup pada kesempatan doanya sampaikan satu doamu yang memang benar-benar urgent saat ini. Ya, contohnya, ya Allah, aku saat ini membutuhkan uang 1 miliar. Tolong aku, ya Allah. Nah, tolong aku, ya Rasulullah. Saat ini ingin membutuhkan uang untuk modal apa? Sebutkan saja di situ. Karena dalam hukum doa itu tidak harus bahasa Arab. Bahasa apapun Allah tuh Maha tahu dengan segala bahasa hambanya. Mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa, Maluku, Bugis, Palembang, bahasa Sunda dan sebagainya. Sampaikan saja menurut kemampuan bahasanya masing-masing. Nah, Abah rasa sangat simpel, ya. Itu tata caranya untuk meminta rezeki dari jalur langit langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun begitu ada satu pesan yang harus saudaraku pahami. Selama dalam proses ini, ya jangan protes. Baru dilaksanakan sehari kok belum ada, ya, kok belum datang, ya, belum terlihat, ya. Jangan. Lakukan saja secara istiqomah. Bila itu diyakini dengan prasangka kita yang baik kepada Allah, aku pasti dikasih kok, Allah pasti kabulkan kok. Tunggu saja hasilnya, nanti dalam 1-3 hari akan ada kebaikan dan keajaiban yang saudaraku terima. Nah, berdasarkan dari mana? Ya dari histori yang sudah pernah dilakukan saudara kita, termasuk Abah Gusti sendiri pun sudah sering melakukan atau mengamalkan ini. Nah, bagus, dirasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Dan khusus untuk bagi yang ingin mengambil ijazahnya, ingin mengamalkan ini, silahkan diamalkan saja. Semuanya sudah Abah sebutkan, Abah jelaskan, tidak ada yang remang-remang. Itulah tata caranya, dan untuk memperjelas teksnya nanti Abah tampilkan di video ini baik secara Arab maupun Latinnya.
Ya, sebagai penebusnya, Abah tidak minta apa-apa, hanya mohon keikhlasan hatinya khususnya kepada pendatang baru agar untuk membantu Abah Gusli membesarkan channel Jalan Surga ini dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, dan berikan komentar yang positif. Nanti supaya Abah Gusli aminkan di kolom komentarnya, dan bagikan video ini, link video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dengan begitu semoga insya Allah bisa menjadikan berkah dan manfaat untuk saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata, Abah Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.